Halo teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jadi video kali ini direkam secara spontan, uhuy, ya. Jadi tanpa naskah, video ini direkam menggunakan HP dan banyak juga ya yang ngeluh terkait audionya. Jadi di video kali ini gue menggunakan headset gitu untuk rekam audionya, langsung dicolok ke HP. Ya, semoga aja audionya ini jelas ya dan bagus di saat kalian menonton video ini. By the way, jadi di video kali ini gue bakalan share pengalaman gue menggunakan MacBook Air M2 yang udah gue pakai untuk kerja, untuk daily. Jadi beberapa bulan yang lalu gue pernah upload video pas ketika gue unboxing itu. Jadi gue bikin video unboxing laptop ini, MacBook Air M2 yang belum ya kalau kalian belum lihat, kalian bisa nonton videonya ya. Nah, mungkin udah sebulan yang lalu dan sekarang udah berjalan 1 bulan mau 2 bulan. Kalau nggak salah itu gue belinya itu Januari akhir kalau nggak salah ya, di bulan Januari ya. Gue beli di versi yang 512 GB. Ini warnanya midnight black apa midnight blue ini rada, nah kalau kalian lihat ini rada ini ya, kotor, ninggalin sidik jari. Makanya gue selalu bawa ini nih, apa ini namanya, tempat laptop gitu, dan di dalamnya ini gue selalu nyediain kain lap. Nah, jadi gue kalau ada waktu gitu, gue suka bersihin ini nih, noda-noda kotoran di laptop ini. Jadi emang benar-benar gue rawat banget. Gue suka warnanya, cuma emang untuk kebersihannya emang ini bisa ninggalin sidik jari dan lumayan tricky karena gampang kotor juga. Tapi selama ini selalu gue rawat untuk body-bodinya. Nah, di sini tuh ada lubang USB. Ini tuh gue tutup pakai penutup lubang port gitu. Penutup lubang port. Aslinya ini semua lubang itu udah gue tutup, lubang charger, lubang Type-C, sama lubang audio jack. Cuma ya sisanya karena charger ini sering gue pakai, jadinya emang lebih baik nggak gue pasang. Awalnya selalu gue pasang, tapi karena gue males copot buka, jadinya ya udah gue copot aja. Jadi cuma pakai yang penutup pelindung ini untuk yang lubang Type-C. Sama yang di audio jacknya ini gue copot juga karena gue suka dengerin lagu ketika lagi kerja pakai headset audio jack. Tadi gue udah sempat bilang kalau gue sangat lumayan sedikit rajin untuk ngebersihin ya, karena salah satu faktor jeleknya ini dari warna midnight blue atau midnight black ya, midnight blue sih harusnya ya. Ini saking lamanya jadi udah lupa nih warna apa. Kadang warnanya hitam, kadang warnanya biru. Midnight blue lah ya, seingat gue gitu. Ini tuh gampang banget ninggalin noda-noda gitu, makanya gue selalu bawa lap kain. Ini lap kain kacamata gitu ya, tapi gue pakai buat ngebersihin si laptopnya. Dan gue juga pakai dompet buat si laptop ini. Jadi laptopnya gue masukin ke sini, ini bahannya empuk dalamnya,
Jadi buat ngelindungin laptopnya biar nggak kegores. Terus ini chargernya gue pakai perekat biar rapi aja. Nah, untuk kepalanya kan ini bawaannya yang pas gue beli ini tuh kepalanya 3 ya. Karena kepalanya 3, di Indonesia kan kepalanya 2 seperti ini colokannya. Nah, jadi gue nggak pernah pakai nih bawaan colokan 3 dari laptopnya. Jadi belum pernah gue pakai nih bawaan kepala charger dari laptopnya. Nah, karena gue punya kepala charger untuk ngecas iPhone, kebetulan juga ini fast charging, jadinya gue ngecas laptop itu pakai kepala charger yang punya iPhone ini. Ini tuh fast charging. Nah, kebetulan ini tuh ujungnya juga Type C, jadi ini bisa masuk ke dalam kepala chargernya. Nah, jadi gue kalau kerja ya gue tinggal bawa kabel ini aja, kepala charger iPhone, kabel iPhone sama charger MacBook. Nah, sesimpel ini ya. Nah, untuk charger gue udah ngebahas juga, untuk kebersihan juga udah gue bahas, untuk perawatan gue selalu bawa lap juga. Oke. Kita coba langsung buka aja. Bisa pakai tangan satu ya. Jadi tangan kanan tadi gue ngebuka laptopnya, tangan kiri untuk merekam videonya. Mungkin video ini lumayan rada panjang ya, karena video ini langsung secara spontan gue buat videonya tanpa naskah. Nah, ini udah gue unlock. Nah, jadi teman-teman, ini tuh ada fitur fingerprintnya gitu, sidik jari untuk unlock device-nya. Misalkan kita slip lah ya, slip. Nah, ini kan kekunci nih. Nah, ini bisa pakai sidik jari untuk ngebukanya. Nah, faktor utama dari laptop ini kan pasti salah satunya adalah baterainya ya. Baterainya gimana sih penggunaannya, boros apa enggak. Nah, gue mau nge-share ininya nih, CC-nya, circle count-nya ini tuh udah di angka 27, kapasitinya masih 100%, kondisinya masih normal ya. Jadi 27, kondisinya normal, kapasitinya 100%, artinya ini baterainya masih sehat. Nah, di video yang unboxing itu kan, laptop ini tuh nggak bisa nyala kan. Kenapa? Ternyata itu baterainya kosong. Jadi pas beli datang baterainya kosong dan harus di charger. Dan alhamdulillah laptopnya nyala. Untuk circle count-nya itu tuh masih 0 ya, karena ini masih baru awalnya, masih baru. Jadi CC-nya itu masih 0, belum pernah di charger. Nah, dari awal gue beli itu masih 0 sampai sekarang totalnya tuh ya seperti tadi udah 27 cc circle count. Gimana? Kalau menurut gue ini tuh hemat banget ya, hemat. Oke, gue coba analogiin ya. Jadi misalkan gue charger di 80%, gue pakai kerja dari pagi, gue masuk kantor jam 9, terus gue pulang jam 6 sore. Itu gue nggak perlu charger, nggak perlu ngecas, itu bisa awet seharian, bahkan masih ada sisa 20% sampai 30% ya.
Padahal pemakaiannya gue itu udah sangat kompleks, sangat boros ya, karena gue kerja sebagai programmer, IT gitu ya. Itu mungkin case-nya sama aja seperti orang lagi ngedit video ya. Jadi orang yang kerjanya programmer itu mungkin case-nya itu hampir sama dengan orang yang kerjanya sebagai editor video yang harus ngejalanin software yang berat kayak Adobe Premiere Pro gitu. Nah, di programmer juga itu ada aplikasi yang berat yang setiap kerja itu harus gua buka, harus gua running. Misalkan kayak Visual Studio Code, kayak browser, terus kayak mungkin sesekali gua harus ngebuka Xcode untuk ngejalanin terminalnya. Itu mungkin hampir mirip kayak Adobe, kayak lo lagi ngejalanin Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro. Dan ya gue ngejalanin itu semua karena gue kerjanya juga sebagai programmer. Gue harus dari pagi nyampe sore gue harus ngebuka aplikasi itu, dan baterainya ya masih bisa bertahan sampai gue pulang. Jadi misalkan di 80% dan gue nggak ngebawa charger, ini gue ketinggalan di rumah, ya gue nyampe pulang tuh masih bisa tanpa ngecas, masih ada sisa 20-30%. Dan menurut gue itu awet, karena gue kerja kan 8 jam ya, berarti tandanya ini tuh bisa 8 jam untuk kerja sebagai programmer ya, sebagai IT atau editor video lah, editor video yang membutuhkan aplikasi yang sangat besar, yang sangat makan tenaga dan RAM. Nah, tapi kalau kalian kerjanya cuma untuk ngerjain skripsi atau untuk ketemu klien, untuk ngetik-ngetik doang, pakai Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Google Doc, nah itu gue yakin mungkin cuma habis 10-20% doang. Mungkin kalau kalian start di start di 80%, mungkin kalau kalian seharian cuma buka Google Doc atau Microsoft Word, mungkin cuma habis 10-20% doang. Artinya dari 80 bisa hanya turun ke 60%. Jadi masih ada 60% sisa. Jadi sangat awet ya kalau kalian menggunakan cuma untuk ketik doang. Balik lagi, semua tergantung ke kondisi kalian masing-masing ya. Kalau kalian makainya boros, ya akan cepat habis juga gitu baterainya. Terus untuk kecepatan gimana? Jadi sebelumnya itu gue pakai, yang belum tahu ya, jadi sebelumnya gue tuh pakai MacBook Pro 2017, itu masih Intel. Dan gimana sih kalau perbandingannya gitu ketika gue pakai yang MacBook Air M2 ini? Jawabannya itu sangat-sangat beda ya, sangat-sangat beda. Mungkin kalian kalau menggunakan MacBook yang basisnya itu Intel, ketika kalian pindah switch ke MacBook Apple Silicon kayak M1 atau M2, itu akan berasa banget, dan itu yang gue rasain. Jadi ketika gue buka aplikasi itu sangat cepat. Misalkan gue buka Waiter, ini menurut gue cepat, langsung kebuka ya. Jadi gue nggak pernah aktifin lokasi, ini mungkin gue tolak aja. Oh ya, by the way, gue juga jarang ngepakai widget gitu, gue juga jarang juga ngebuka Waiters untuk cuaca ya, jadi gue jarang-jarang. Nah, gue tuh orangnya ya suka kerapian gini, jadi gue nggak suka yang berantakan. Banyak tuh teman gue yang berantakan di desktopnya ini, banyak file-file berantakan atau banyak widget-widget
Kalau gue lebih suka yang clean kayak gini. Nah, apalagi ya? Oh ya, pembelian gue beli di dengan harga 18.499.000 untuk yang varian 512 GB. 512 GB gue bahkan ngasih notes gitu ya, ngasih catatan 512 GB berikan yang terbaik. Nah, jadi gue ngasih notes gitu biar yang jual ini nggak lupa, takut aja malah ngasih yang bukan 512 GB ya. Nah, ini harganya 18.499.000 dan untuk pembayarannya gue menggunakan Permata Virtual Akun. Terus ada juga ongkos kirimnya gue pakai kayak Gojek gitu ya. Gojek itu dianterin, jadi gue nunggu mungkin cuma sejam atau 2 jam gitu, langsung nyampe diantar ke rumah. Totalnya tuh 117.000, ditambah lagi sama asuransi pengiriman itu 111.700. Nah, jadi totalnya tuh 18.727.700. Nah, ini total yang harus gue bayar. Nah, ini seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, kalau gue ini beli yang CPO. Nah, CPO ini gimana sih terkait dengan garansinya? Gue juga pengen ngejelasin. Jadi garansinya ini masih gimana ya? Garansinya ini belum dipakai gitu, jadi masih lanjut ya, jadi nggak expired gitu. Jadi kalian masih bisa mendapatkan garansi karena ini CPO resmi dari Apple-nya dan ini trusted gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir terkait dengan garansinya. Garansinya ini masih aktif sampai hari ini juga. Garansinya masih aktif langsung dari Apple-nya langsung. Nah, ini gua beli di 20 Januari ternyata. 20 Januari 2024 dan sekarang itu 13 Maret. Artinya Januari, Februari, Maret. Ya, udah lebih dari sebulan ya gua makainya. Dan mantap sekali Apple ini, mantap sekali untuk MacBook Air M2-nya. Jadi kalau kalian pengen beli, nggak perlu takut lagi, apalagi yang untuk CPO-nya. Nah, tapi ini balik lagi ke ini ya, ke penjualnya ya. Untuk ini gue belinya di Putra Group. Nah, selama ini sih gue nggak pernah ada masalah ya. Nggak pernah ada masalah, sampai sekarang masih normal aja. Untuk keyboardnya juga gue suka banget feel-nya yang gue rasain. LCD-nya juga masih oke. Suaranya jos, mantap, ketikannya enak, baterainya awet. Terus juga kekinian juga ada poninya. Untuk aplikasi yang udah gue install ini seperti ini ya. Yang udah gue install kayak ya ini aplikasi kerjaan sih, kayak lebih ke programming gitu. Ini juga gue ada aplikasi VN untuk edit video. Jadi gue ngedit videonya di laptop ini sangat lancar, tidak ada masalah. Aplikasi gue sangat dikit ya dan tidak ada game. Jadi gue nggak main game di sini. Buat kalian yang pakai MacBook, untuk ngehemat baterainya kalian bisa pakai aplikasi ini, Aldente. Jadi Aldente ini buat mencegah kenaikan dari circle count ya. Jadi misalkan kita ngasih limit di 80, misalkan kita sambil charger, itu nggak akan naik
Jadi si laptop ini nggak pakai dari baterainya, tapi dari si alur listrik yang kita colok di charger. Jadi nggak langsung dipakai dari si baterainya. Oke, apalagi ya yang pengen gue bahas? Udah 20 menit juga. Mungkin nanti kalau kalian ada yang kurang atau mungkin ada yang belum gue jelasin, mungkin kalian bisa komen aja. Semuanya sih intinya oke, laptop ini gak ada masalah, jadi kalian gak perlu ragu-ragu. Udah 20 menit juga, jadi mungkin gue akhirin aja videonya biar gak terlalu panjang. Nanti kalian komen aja gimana kalau ada yang kurang, atau kalian pengen minta dibuatin video cara ngelihat garansinya kayak gimana untuk produk CPO, nanti bisa komen aja biar gue siapin videonya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat berpuasa.